Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bahas dulu ya tentang diskusi 5. Di sini di diskusi 5 kita akan melakukan substitusi terhadap suatu kalimat. Nah, di sini soalnya adalah tentukan hasil dari substitusi berikut. If P and Q, then Q or R, if and only if, not Q and S, tanda segitiga putih, Q or R, tanda panah PNR, not key, tanda panah P or Q. Nah, untuk melakukan substitusi ini, kita yang pertama kita harus mengetahui dulu substitusi apa yang harus kita lakukan. Nah, karena di sini segitiga putih, maka substitusi yang harus kita lakukan adalah substitusi parsial. Nah, karena parsial artinya nanti kita akan melakukan substitusi satu persatu ya, atau perbagian. Nah, setelah kita tahu substitusi yang akan kita lakukan, yang harus kita lakukan pertama adalah identifikasi kalimat. Nah, di sini di identifikasi kalimat kita lihat dulu. Di sini ada, saya beri highlight ya. Yang warna kuning ini, yang sebelum tanda segitiga, itu adalah F atau kalimat yang akan disubstitusi. Nah, lalu saya beri lagi warna yang lain. Yang Q or R, yang pertama yang sebelum tanda panah, ini adalah G1. Ini tanda panahnya ada 2, ini ada G1. Sementara ini yang sebelum tanda panah yang kedua ada G2. Ini saya beri warna ya. G1 itu di sini kita tuliskan itu Q or R, karena sebelum tanda panah yang pertama ini kalimat yang akan kita ganti. Lalu yang hijau yang kedua adalah G2. Ini not key. Ini adalah kalimat pertama yang akan kita ganti, kalimat kedua yang akan kita ganti. Lalu setelah itu ada yang warna, saya beri warna ungu. Yang saya beri warna ungu ini adalah ini ada H1 dan H2. Ini H1, ini adalah PNR. Ini adalah kalimat pengganti G1. Nah, sementara H2 yang setelah tanda panah yang kedua, ini P or Q, ini adalah kalimat pengganti G2.
Jadi ini berpasangan ya. Jadi G1 dengan H1 dan G2 dengan H2. Setelah itu, setelah langkah identifikasi kalimat yang kedua, pemberian tanda permunculan G1 dan G2 dalam F. Nah, kita lihat ya di sini kalimatnya adalah if PNQ then ini kalimat F-nya ya. Then Q or R if and only if not Q and S. Begitu ya. Kita beri tanda permunculan kalimat G1 dalam F. G1 ini adalah Q or R, maka di sini kita beri tanda Q or R yang pertama. Lalu setelah itu not key. Not key ada di sini not key. Nah, karena ada masing-masing satu permunculan, maka nanti hasil substitusinya yang ketiga kita hitung hasil substitusinya adalah 2 pangkat 1 dari banyaknya G1 kali 2 pangkat 1 dari banyaknya permunculan G2. Jadi hasilnya adalah 4 buah substitusi. Begitu ya. Nah, setelah itu kita lakukan pergantian satu persatu. Nah, hasil substitusinya ini biar tidak lupa, ini Q dan ini ya yang kita ganti. Hasil substitusinya yang pertama adalah kita tidak mengganti G1, G2. Jadi dituliskan kalimatnya secara lengkap sebelum diganti. If PNQ then Q or R if and only if not Q and S. Kemudian yang kedua adalah ganti permunculan, ganti satu permunculan G1. G1 yang ini, Q or R ini kita ganti dengan PNQ. PNR maaf. Jadi if PNQ dan Q or R-nya kita ganti dengan PNR if and only if not Q and S. Lalu yang ketiga, ganti satu permunculan G2. Jadi yang G2 yang ini not key-nya kita ganti dengan P or Q. If P and Q then PNR-nya tetap Q or R karena kita tidak ganti if and only if
Not key-nya kita ganti dengan P or key and S. Begitu ya. Lalu yang keempat, ganti semua permunculan G1, G2. Jadi semuanya kita ganti. If PNQ then PNR if and only if P or Q and S. Begitu ya. Jadi itu hasil substitusinya akan ada 4. Semoga bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.